Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang the expenditure cycle, purchasing to cash disbursement. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Egidia Renata Borupasaribu dengan NPM 23013010210. Perkenalkan, nama saya Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Nama saya Arini dengan NPM 218. Perkenalkan, nama saya Fatura Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Oke, kali ini kita akan bahas tentang expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran itu apa sih? Siklus pengeluaran itu adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang atau cycle dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran dari barang dan jasa. Fokusnya itu pada pembelian bahan baku, barang jadi, persediaan, dan juga jasa. Nah, tujuan utamanya dari expenditure cycle ini adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan inventaris, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan suatu perusahaan agar dapat berfungsi. Nah, lalu ada 4 kayak aktivitas yang berulang alurnya lah dari expenditure cycle ini. Jadi ya logikanya kayak pertama kita butuh barang, kemudian kita akan order material, supply, service. Kemudian setelah kita order, kita receiving the material, supplies, and service. Terus approving supplies invoices atau kayak menyetujui faktur pemasok, dan terakhir bayar deh, kayak gitu. Baik, saya akan melanjutkan materi Expenditure Cycle Information System. Nah, di sini itu kita akan membahas tentang sistem informasi siklus pengeluaran, di mana siklus pengeluaran perusahaan pembeli dan siklus pendapatan penjual saling terkait. Jadi, perubahan dalam satu siklus ini, misalnya menggunakan teknologi baru dapat mempengaruhi cara kerja dari sistem tersebut, cara kerja dari siklus tersebut. Untuk contoh realnya itu, kita bisa melihat pada perusahaan Walmart, di mana perusahaan tersebut mewajibkan pemasoknya mengirim faktur secara elektronik atau ED. Jadi pemasok tersebut harus menyesuaikan sistem mereka agar bisa memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh perusahaan Walmart. Di sini tuh ada 2 gambar, yaitu sebelah kiri dan kanan, di mana di sebelah kiri itu menunjukkan gambar data flow diagram atau DFD tingkat 0 untuk siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri dari beberapa tahap yang terhubung untuk memastikan proses pembelian dan pembayaran berlangsung dengan lancar. Nah, jadi kan ada tuh 1.0 ordering, 2.0 receiving, lalu 3.0 untuk approve, yang terakhir yaitu 4.0 cash disbursements. Oke, yang pertama yaitu ordering, di mana tahap ini adalah proses pemesanan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, departemen yang membutuhkan barang akan mengajukan permintaan pembelian. Permintaan ini kemudian diproses menjadi pesanan pembelian dikirim ke pemasok. Jadi di tahap ini itu konsumen melakukan proses pembelian, di mana proses tersebut adalah proses tahap awal untuk melakukan siklus pengeluaran. Lalu yang kedua yaitu receiving, di mana tahap ini adalah penerimaan barang yang dipesan. Nah, setelah barang dari pemasok datang, bagian penerimaan akan memeriksa barang sesuai dengan pesanan dan mencatatnya dalam laporan penerimaan. Lalu yang ketiga yaitu approve supplier invoice, di mana tahap ini adalah menerima faktur dari pemasok dan memverifikasinya untuk memastikan bahwa yang diterima sesuai dengan pesanan dan faktur yang diajukan benar. Jadi setelah kita melakukan tahap proses pemesanan, lalu kita menerima barang yang kita pesan. Nah, untuk memastikan barang tersebut, kita memerlukan approve atau verifikasi dari pesanan yang kita telah pesan, di mana proses tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diterima telah sesuai atau tidak dengan barang yang telah kita pilih tadi. Lalu yang terakhir yaitu pembayaran. Setelah faktur disetujui, bagian keuangan akan mengeluarkan pembayaran kepada pemasok sebagai pelunasan atas barang yang sudah diterima. Selanjutnya kita akan membahas
gambar yang di sebelah kanan. Nah, di gambar sebelah kanan itu menunjukkan gambar umum dari desain Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mendukung siklus pengeluaran. Yang meliputi beberapa bagian seperti kontrol inventaris, pembelian, penerimaan, akuntansi, dan keuangan. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, sebenarnya gambarnya itu banyak cabangnya, namun di sini aku mau ringkas jadi versi lebih sederhana, yaitu terbagi menjadi 5 yang kayak aku bilang tadi. Jadi yang pertama itu inventory control, di mana bagian ini mengelola kebutuhan barang dan membuat permintaan pembelian atau purchase requisitions. Ketika stok barang perlu ditambah, permintaan ini kemudian dikirim ke bagian pembelian. Jadi kayak inventory control ini dia mengelola kebutuhan barang, jadi kayak ngelihat stok masih ada atau tidak. Jadi dia kalau misalnya stoknya habis, apakah perlu ditambah atau tidak. Nah, lalu yang kedua adalah purchasing atau pembelian. Nah, di sini permintaan pembelian proses dapat menjadi pesanan pembelian atau purchase orders yang dikirim ke pemasok. Informasi tentang pesanan juga dimasukkan ke dalam sistem ERP untuk referensi. Yang ketiga tuh receiving atau penerimaan. Nah, ketika barang dari pemasok datang, bagian penerima akan memverifikasi dan mencatat data penerimaan. Lalu itu akan dicocokkan, barangnya itu dicocokkan yang diterima dengan pesanan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi setelah melakukan penerimaan akan dilakukan verifikasi untuk mencatat penerimaan barang tersebut. Lalu di cross check lagi untuk mengetahui barang yang diterima dan dipesan itu udah sesuai atau belum sama yang dibuat sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu accounting atau akuntansi. Bagian ini bertugas untuk memeriksa supaya bisa menyetujui faktur dari pemasok setelah barang diterima dengan benar. Nah, data ini digunakan untuk mencatat hutang yang harus dibayar. Jadi accounting di sini berperan sebagai pencatatan dan juga pemeriksaan bahwa faktur dari pemasok setelah barang diterima itu udah benar atau belum. Lalu pencatatan hutang ini diperfungsikan untuk melihat apakah ada utang yang harus dibayar atau tidak. Dan yang terakhir yaitu treasury atau keuangan. Nah, di bagian terakhir ini, bagian keuangan akan melakukan pembayaran kepada pemasok. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan melalui berbagai metode termasuk transfer elektronik atau VD, cek atau cara lainnya. That's why treasury keuangan ini adalah bagian terakhir setelah kita melakukan rangkaian-rangkaian tadi, kita masuk ke step pembayaran. Nah, tahap pembayaran ini bisa melalui beberapa cara yang kayak udah aku jelasin tadi. Oh iya teman-teman, kalau kita perhatikan secara detail, di tengah-tengah gambar diagram itu terdapat integrated database, di mana yang menyimpan semua informasi tentang pemasok, persediaan, pesanan faktur, dan laporan penerimaan. Sehingga semua departemen memiliki akses ke data yang sama. Jadi kan di tengah ya. Jadi di tengah itu menjuru kemana-mana. Ibaratnya tuh di sini titik kumpulnya, lalu ada anak panah yang mengarahkan, di mana yang di tengah itu ada integrated database itu adalah titik temu dari data-data yang ada. Nah, gambar ini menunjukkan sistem ERP menghubungkan seluruh proses dalam siklus pengeluaran. Nah, dari gambar yang di sebelah kanan ini aku menyimpulkan kalau gambar itu tuh menunjukkan bagaimana sistem ERP menghubungkan seluruh rangkaian proses dalam siklus pengeluaran, mulai dari pengelolaan stok hingga pembayaran dengan menggunakan basis data yang terintegritas. Di slide berikut ini kita akan membahas Trades and Controls, di mana di slide ini ada sebuah gambar mengenai diagram Business Proposal Model atau BPM yang menunjukkan pemisahan tugas dalam siklus pengeluaran. Nah, pemisahan tugas ini penting untuk mencegah kesalahan atau kecurangan dalam proses pengeluaran. Jadi, di sini tuh terbagi menjadi 6 kolom. Yang pertama itu ada any employee atau karyawan mana saja, di mana yaitu tahap pertama memulai proses dalam membuat permintaan pembelian atau purchase requisitions ketika membutuhkan barang atau jasa. Selanjutnya yang kedua adalah purchasing atau bagian pembelian, yaitu meninjau dan menyetujui permintaan pembelian. Jika tidak disetujui, permintaan dikembalikan ke pengaju. Melakukan pemesanan inventaris atau order inventory dan mengirimkan pesanan pembelian atau purchase order ke pemasok. Lalu menerima laporan penerimaan untuk memverifikasi jumlah barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan. Nah, yang ketiga yaitu receiving clerk atau bagian penerimaan. Jadi di bagian penerimaan ini berperan untuk menghitung dan memeriksa kondisi barang yang diterima, menyimpan barang di gudang, dan menandatangani laporan penerimaan bersama bagian kontrol inventaris. Yang keempat yaitu accounts payable
Yang keempat yaitu inventory control atau bagian kontrol inventaris, di mana pada bagian keempat ini berperan untuk menyimpan barang yang diterima dan memastikan barang sesuai dengan laporan penerimaan. Yang kelima yaitu account payable, di mana pada bagian account payable ini adalah bagian hutang, yaitu menerima faktur dari pemasok dan mencocokkannya dengan pesanan pembelian, serta laporan penerimaan untuk memastikan semua dokumen itu telah sesuai. Nah, bagian accounts payable ini juga membuat paket voucher yang sudah diverifikasi dan menyimpannya. Yang terakhir yaitu treasurer or cashier atau bagian keuangan atau kasir. Nah, membayar, pemasok, dan membatalkan paket voucher sebagai bukti bahwa pembayaran sudah dilakukan. Lalu, pada setiap bulannya menerima dan mencocokkan laporan bank untuk memastikan transaksi sesuai dengan catatan internal. Jadi dari diagram itu menunjukkan bagaimana tugas-tugas diatur dan dipisahkan antar bagian untuk menjaga keamanan dan akurasi dalam siklus pengeluaran untuk mencegahnya terjadinya fraud. Nah, siklus pengeluaran menggunakan database yang berisi data pemasok, stok, dan pembelian. Jadi, kalau data ini tidak akurat, bisa terjadi kesalahan seperti pemesanan dari pemasok yang tidak sah, kekurangan stok, atau pembelian yang tidak diizinkan. Nah, untuk menghindari kejadian-kejadian tersebut atau kejadian yang tidak diinginkan, perlu dilakukan kontrol kualitas data, membatasi akses ke data, dan rutin memeriksa perubahan, dan juga harus dilindungi dengan enskripsi dan pencadangan, serta adanya rencana pemulihan jika data hilang, supaya ketika hilang, data-data tersebut tidak merugikan perusahaan secara signifikan. Lalu, perlu juga mengawasi perputaran stok untuk membantu perusahaan mengelola uang dengan baik. Baik, selanjutnya ada pemesanan bahan, perlengkapan, dan jasa. Jadi di sini tuh mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang akan dijadikan tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada awal tadi, catatan inventaris yang tidak akurat itu dapat menimbulkan masalah yang signifikan bagi organisasi. Oleh karena itu, akuntan dan profesional sistem perlu memahami praktik terbaik untuk mengelola inventaris. Pendekatan tradisional untuk mengelola inventaris adalah dengan menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat terus berlanjut tanpa gangguan, bahkan jika menggunakan inventaris lebih besar dari yang diharapkan atau jika pemasok terlambat melakukan pengiriman. Pendekatan tradisional ini sering disebut pendekatan kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ karena didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan yang optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Lalu rumus EOQ digunakan untuk menghitung berapa banyak yang harus dipesan, dan titik pemesanan ulang itu menentukan kapan harus memesan. Nah, untuk siklusnya itu bisa dilihat pada gambar di sisi kiri. Nah, selanjutnya ada memilih pemasok. Jadi setelah kebutuhan pembelian itu teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Nah, agen pembelian yang biasanya disebut dengan pembeli itu tuh melakukan tugas ini di perusahaan manufaktur seperti AOE. Fungsi pembelian terkait erat dengan siklus produksi. Dengan demikian bisa dilihat pada gambar ini. Nah, gambar ini tuh menunjukkan Ryan Michael Daniel itu Kepala Departemen Pembelian di AOE itu melaporkan langsung kepada Leroy William, Wakil Presiden Manufaktur. Nah, beberapa faktor itu harus dipertimbangkan saat memilih pemasok seperti harga, jumlah bahan, dan kendala dalam melakukan pengiriman. Nah, purchase order atau bisa dilihat pada gambar ini, itu tuh dokumen atau formulir elektronik yang secara formal itu meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu dengan harga yang ditentukan. Nah, masuk ke bagian selanjutnya yaitu receiving atau penerimaan. Aktivitas bisnis besar kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. Jadi, Departemen Penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok. Ini biasanya melaporkan ke manajer gudang yang kemudian melapor ke wakil direktur manufaktur, Departemen Penyimpanan Persediaan yang juga melapor ke manajer gudang yang bertanggung jawab untuk penyimpanan barang,
Lalu informasi mengenai tanda terima barang dagangan yang dipesan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Nah, diagram tersebut adalah diagram arus data tingkat 1. Penerimaan dijelaskan dengan menyertakan ancaman. Jadi, gambar itu menunjukkan dua jenis sebagai proses yang berbeda karena masing-masing dijalankan oleh fungsi organisasi yang berbeda. Nah, gambar tersebut, gambar 2.1, yaitu menerima barang dari pemasok. Ketika sudah menerima barang dan mendapat laporan penerimaan, maka transfer barang akan dilakukan ke penyimpanan atau departemen persediaan. Lalu masuk ke bagian receiving yang selanjutnya, yaitu proses, yaitu ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensi pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang dipesan. Petugas penerimaan kemudian menghitung kuantitas atas barang yang dikirimkan sebelum melakukan rute persediaan ke gudang atau pabrik. Petugas penerimaan juga harus memeriksa setiap pengiriman sebagai tanda-tanda atas kerusakan yang jelas. Lalu ada laporan penerimaan atau receiving report yang mendokumentasi detail-detail mengenai setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Untuk setiap barang yang diterima, ia menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit, ukuran, jumlah. Lalu laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang yang menerima atau menginstruksi barang serta menjelaskan mengenai kualitas barang yang diterima. Dan juga ada 3 pengendalian yang mungkin terhadap proses ini, yaitu yang pertama menerima kuantitas barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan. Lalu yang kedua menerima barang rusak, dan yang ketiga yaitu menerima barang berkualitas inferior yang gagal inspeksi. Dalam seluruh 3 kasus tersebut, departemen pembelian harus mengatasi situasi dengan pemasok. Biasanya, pemasok akan memberi pembeli izin untuk mengoreksi faktur bagi semua ketidaksesuaian dalam kuantitas. Dalam kasus barang yang rusak atau berkualitas buruk, sebuah dokumen yang disebut memo debit disiapkan setelah pemasok setuju mengambil kembali barang atau memberikan pengurangan harga. Dan memo debit ini mencatat penyesuaian yang diminta. Satu salinan memo debit dikirim ke pemasok yang berikutnya membuat dan mengembalikan sebuah memo kredit dalam pengakuan. Departemen utang diberitahu dan menyesuaikan saldo rekening terutang kepada pemasok tersebut. Sebuah aliran memo debit menyertai barang ke departemen pengiriman untuk mengotorisasi retur ke pemasok. Dan gambar tersebut adalah gambar 3 critical fields to enter. Jadi, gambar tersebut menunjukkan 3 hal yang sangat penting untuk dimasukkan atau tersedia dari memo debit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Trace and Control Receiving atau ancaman dan pengendalian penerimaan. Ada 4 ancaman. Yang pertama itu menerima barang yang tidak dipesan, di mana pengendaliannya yaitu memerlukan adanya perintah pembelian yang disetujui sebelum menerima pesanan pembelian ataupun pengiriman. Ancaman yang kedua itu kesalahan dalam menghitung, di mana ada 5 pengendalian, yaitu yang pertama jangan mengonfirmasi kepada karyawan penerima tentang jumlah yang dipesan. Lalu yang kedua, meminta karyawan penerima untuk menandatangani laporan penerimaan. Yang ketiga, adanya insentif. Lalu yang keempat, menggunakan kode batang dan tag RFID. Yang kelima, adanya konfigurasi sistem ERP untuk menandai perbedaan antara jumlah yang diterima dan yang dipesan yang melebihi ambang batas toleransi untuk investigasi. Lalu, ancaman yang keempat, yaitu tidak memverifikasi penerimaan layanan, di mana ada 2 pengendalian yaitu dengan kontrol anggaran dan audit. Dan ancaman yang terakhir yaitu pencurian inventaris, di mana ada 4 pengendalian. Yang pertama, pembatasan akses fisik ke inventaris. Yang kedua, dokumentasi semua transfer inventaris antara penerima dan inventaris. Yang ketiga, perhitungan fisik persediaan secara periodik dan rekonsiliasi dengan catatan kuantitas. Dan yang terakhir yaitu pemisahan tugas, yaitu penyimpanan inventaris dibedakan dengan penerimaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi Approving Supplier Invoice atau menyetujui faktur dari pemasok, di mana dalam prosesnya Departemen Hutang Usaha akan menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran atas pembelian yang dilakukan perusahaan. Secara hukum, untuk mencatat pembayaran ini dilakukan pada saat
barang dari pemasok itu diterima perusahaan. Namun untuk alasan praktis lainnya, sebagian besar perusahaan akan mencatat hutang usaha hanya setelah faktur pemasok diterima dan disetujui oleh Departemen Penagihan Hutang ini. Perbedaan waktu ini biasanya tidak penting untuk pengambilan keputusan sehari-hari, namun perlu diperhatikan pada pembuatan entry penyesuaian yang tepat untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat di akhir periode fiskal. Saat faktor pemasok diterima, Departemen Akun Hutang akan bertanggung jawab untuk mencocokkan dengan perintah pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Kombinasi faktur pemasok dan dokumentasi pendukung terkait ini akan menciptakan yang disebut paket voucher. Lalu ada dua cara untuk memproses faktur pemasok. Cara tersebut ada sistem non-voucher dan voucher. Dalam sistem non-voucher, setiap faktur yang disetujui akan diposting ke catatan pemasok individual dalam file akun hutang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Dan dalam sistem voucher ini, dokumen tambahan yang disebut voucher pencairan juga akan dibuatkan saat faktur pemasok itu disetujui untuk pembayaran. Voucher pencairan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang belum dibayar, dan menunjukkan jumlah bersih yang harus dibayarkan setelah dikurangi diskon dan tunjangan yang berlaku. Lalu, apa saja sih ancaman dalam pencatatan ini? Tabel 15.2 menunjukkan bahwa salah satu ancaman dalam kesalahan pada faktur pemasok seperti perbedaan antara harga yang dikutip dengan harga aktual yang dibebankan atau kesalahan perhitungan jumlah total yang harus dibayar. Akibatnya, keakuratan matematis faktur pemasok ini harus diverifikasi dan harga serta jumlah yang tercantum di dalamnya itu dibandingkan dengan yang ditunjukkan pada perintah pembelian dan laporan penerimaan. Kesalahan dalam pencatatan dan pembukuan pembayaran kepada pemasok mengakibatkan laporan keuangan dan kinerja yang keliru yang pada gilirannya akan menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Kontrol entry data dan pemrosesan untuk memastikan integritas pemrosesan ini diperlukan untuk mencegah jenis masalah ancaman ini. Salah satu kontrol tersebut adalah membandingkan perbedaan saldo akun pemasok dengan jumlah total faktur yang diproses sebelum dan setelah pemrosesan cek. Total semua saldo akun pemasok ini harus direkonsiliasi secara berkala dengan jumlah akun kontrol hutang usaha dalam buku besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cash disbursement atau pembayaran secara tunai. Yang pertama untuk prosesnya, jadi kasir yang melapor ke bendahara bertugas membayar pemasok setelah menerima paket voucher dari bagian utang usaha. Nah, proses ini memisahkan fungsi penyimpanan kas, yaitu kasir, dari fungsi otorisasi dan pencatatan, yaitu pembelian dan utang usaha. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan lewat cek, EFT atau FEDI. Nah, selanjutnya yaitu tentang treat and control atau ancaman dan pengendalian. Yang pertama ada purchase discount atau diskon pembelian, yaitu keterlambatan pembayaran yang bisa menghilangkan diskon. Nah, jadi solusinya yaitu mencatat tanggal jatuh tempo faktur dan menggunakan anggaran arus kas untuk merencanakan pembayaran tepat waktu. Lalu yang kedua ada payment for good not received atau pembayaran untuk barang yang tidak diterima, yaitu ada risiko membayar barang atau jasa yang tidak diterima. Nah, solusinya yaitu mencocokkan faktur dengan laporan penerimaan barang atau menggunakan kontrol anggaran. Lalu yang ketiga ada travel expense atau pengeluaran perjalanan, yaitu atas risiko klaim palsu. Jadi solusinya yaitu menggunakan kartu kredit perusahaan dan meminta bukti tambahan seperti agenda acara. Lalu yang keempat ada duplicate payment atau pembayaran ganda, yaitu pembayaran duplikat yang sering terjadi karena faktur ganda atau faktur terpisah dari paket voucher. Nah, jadi solusinya yaitu memastikan faktur lengkap sebelum pembayaran dan menandai faktur sebagai dibayar. Lalu yang kelima ada misappropriation of funds atau pencurian dana, yaitu resiko pencurian kas dan cek kosong. Jadi solusinya yaitu membatasi akses kas dan memberikan nomor
pada cek secara urut dan mengaudit reguler transaksi EFT. Lalu yang keenam ada supplier fraud atau penipuan pemasok, yaitu pembayaran kepada pemasok fiktif. Jadi solusinya yaitu membatasi akses daftar pemasok dan memverifikasi perubahan rekening pemasok. Lalu yang ketujuh ada petty cash atau dana kas kecil, yaitu pengeluaran kecil yang bisa disalahgunakan. Jadi solusinya yaitu menggunakan dana kas kecil dengan saldo tetap dan mengaudit secara mendadak. Lalu yang kedelapan ada check alteration atau pemalsuan cek, yaitu resiko cek dipalsukan atau diubah. Jadi solusinya yaitu menggunakan mesin proteksi cek dan layanan positive pay dari bank. Lalu yang kesembilan yang terakhir ada cash flow issue atau masalah arus kas, yaitu keterbatasan arus kas bisa menyebabkan keterlambatan pembayaran. Jadi solusinya yaitu merencanakan pengeluaran dengan anggaran arus kas. Nah, dengan adanya pengendalian yang sesuai, perusahaan dapat menghindari resiko dengan menjaga keuangan tetap aman. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.